Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub setelah derby melawan AC Milan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa negosiasi antara Nerazzurri dan Inter terkait kontrak baru sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Akan tetapi sang pemain belum juga menandatangani kesepakatan baru, hingga musim ini sudah berjalan pada giornata keempat. Kontrak Dumfries dengan Inter saat ini akan habis pada akhir Juni mendatang, sehingga bursa transfer musim panas kemarin telah menandai semacam titik balik bagi pemain berusia 28 tahun tersebut. Inter sebelumnya telah menegaskan bahwa mereka ingin melakukan satu dari dua hal, yakni menyetujui kontrak baru dengan Dumfries, atau menjualnya selagi masih memiliki kesempatan. Namun berdasarkan semua laporan, segala sesuatunya telah mengarah ke suatu kesepakatan untuk beberapa waktu. Pemain berusia 28 tahun itu telah memutuskan bahwa ia ingin bertahan dan siap menerima tawaran Inter, meskipun ada perbedaan pendapat awal antara kedua pihak terkait gaji sang pemain. Laporan mencatat bahwa sekarang hanya tinggal masalah waktu saja untuk melihat Dumfries menandatangani kontrak baru. Dumfries dikabarkan siap memperpanjang masa baktinya hingga akhir Juni 2027 dengan opsi perpanjangan satu musim lagi. Sang pemain juga akan memperoleh kenaikan gaji dari 2,5 juta euro bersih per musim menjadi 4 juta euro bersih per musim plus bonus. Gazzetta pun mengantisipasi bahwa segalanya akan menjadi resmi setelah derby menghadapi AC Milan pada hari Minggu. Inter Milan bukan hanya kehilangan Federico Di Marco untuk menghadapi Manchester City, tetapi mereka juga kemungkinan besar tanpa diperkuat Marko Arnautovic dikarenakan mengalami demam. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Di Marco dan Arnautovic tidak berlatih dengan anggota tim lainnya pada Senin kemarin, sehingga diperkirakan harus absen untuk laga pembuka UCL. Di Marco mengalami cedera otot ketika Inter bertandang ke markas Monza pada Minggu malam untuk melakoni giornata keempat Serie A. Pemain internasional Italia itu sejatinya bermain 90 menit penuh di laga tersebut, namun ia merasakan ketidaknyamanan pada otot pahanya di menit-menit akhir pertandingan. Meski demikian, Di Marco tidak bisa ditarik keluar dikarenakan pelatih Simone Inzaghi telah melakukan 5 pergantian pemain. Dan sebagai solusinya, Di Marco harus beralih menjadi bek tengah untuk bertukar posisi dengan Carlos Augusto. Laporan mencatat bahwa Di Marco tidak terlihat di pusat latihan Inter untuk sesi latihan terakhir sebelum terbang ke Inggris. Selain itu, Arnautovic juga tidak ikut latihan pada Senin kemarin karena mengalami demam sehingga ia tidak akan tersedia melawan Manchester City. Laporan menjelaskan bahwa masih harus dilihat apakah Di Marco dan Arnautovic akan pulih tepat waktu untuk laga Derby della Madonnina menghadapi Milan pada Senin depan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa bahwa Lautaro adalah solusi bagi klub meskipun sang striker sedang mengalami paceklik gol. Inzaghi berbicara tentang performa sang kapten dalam konferensi pers menjelang pertandingan pembuka Liga Champions menghadapi Manchester City. Pada beberapa hari terakhir, banyak muncul pertanyaan terkait performa Kapten Lautaro di awal musim ini. Pemain Argentina itu sejatinya merupakan pencetak gol terbanyak Inter dalam beberapa musim terakhir. Sang striker bahkan menjadi top skor di Serie A musim lalu dan begitu juga di Copa America. Namun di musim ini, Lautaro belum mencetak satu gol pun hingga Serie A sudah berjalan hingga giornata keempat. Meski demikian, pelatih Simone Inzaghi menilai bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait El Toro. Performa Lautaro sama sekali tidak menjadi masalah bagi Inter dikarenakan ia adalah kapten kami, dan dia akan mencetak banyak gol untuk kami. Ujar Inzaghi seperti dilansir FC Inter 1908. Kita perlu mengevaluasi dan memahami situasi El Toro mengingat ia baru kembali ke pramusim hampir sebulan setelah rekan-rekan setimnya. Dia telah berlatih keras tetapi sempat absen satu pertandingan karena cedera, dan kemudian pergi untuk tugas internasional serta menjadi pemain inti dalam 2 pertandingan timnas Argentina. Saya yakin El Toro akan kembali menemukan performa terbaiknya, begitu pula dengan gol-gol yang selalu dia cetak, dan dia akan selalu menjadi solusi bagi saya. Kemudian mengenai pertandingan malam nanti, kita semua tahu bagaimana Manchester City bermain, dan kami akan menghadapi tim yang sangat kuat dan terorganisir. Kami telah mempersiapkan diri sebaik mungkin tetapi kami membutuhkan intensitas, agresi dan keinginan untuk berjuang. Saya tidak berpikir ini adalah pertandingan ulang, karena ini bukan babak final yang ditentukan oleh detail terkecil, melainkan masih penyisihan grup dalam format baru. Namun kami akan mencoba mempersiapkannya sebaik mungkin karena kami selalu bertekad untuk menang. Saya sudah bertemu dengan Pep Guardiola sebanyak 3 kali dan tentu sangat menyenangkan bertemu dengannya lagi. Saya pikir Pep adalah pelatih terbaik saat ini dan dia selalu menjadi inspirasi bagi saya.
Inter Milan sangat berharap Francesco Acerbi bisa menjadi penawar bagi striker Manchester City, Erling Haaland untuk kedua kalinya. Corriere dello Sport melaporkan bahwa sejak kedatangannya pada musim 2022, Acerbi telah terbukti menjadi spesialis dalam mematikan pergerakan striker-striker top. Pemain berusia 36 tahun itu telah menghadapi banyak striker tangguh di Serie A dalam beberapa musim terakhir seperti Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Olivier Giroud, Ciro Immobile, Dufan Zapata dan Romelu Lukaku, yang semuanya telah merasakan ketatnya penjagaan dari Acerbi. Selain itu, bukti yang lebih besar bisa dilihat ketika Inter berhadapan dengan Manchester City di babak final UCL pada musim 2022. Pertandingan tersebut mempertemukan Acerbi dengan bomber City asal Norwegia Erling Haaland yang telah menjadi striker paling produktif di Eropa sejak kedatangannya di Etihad Stadium. Oleh karena itu, Haaland selalu menjadi pemain yang ditandai Inter sebagai ancaman gol terbesar di babak final tersebut. Namun pada akhirnya, Haaland nyaris tidak mendapat kesempatan untuk melakukan tembakan ke gawang Inter, berkat semua kualitas dan pengalaman yang ditunjukkan Acerbi dalam mengawal sang bomber. Dengan demikian, Inter pun sangat membutuhkan hal itu dari Acerbi sekali lagi dalam laga pembuka UCL musim ini menghadapi pasukan Pep Guardiola. Haaland telah mencetak 9 gol hanya dari 4 pertandingan di Premier League musim ini, dan tentu saja menghentikan Citizens berarti lebih dari sekedar menghentikan Haaland. Inter mengalaminya dengan cara yang sulit di final Liga Champions musim 2022, dikarenakan mereka harus tumbang meskipun telah membatasi pergerakan pemain Norwegia tersebut. Namun jika Inter tidak mampu menjaga Haaland tetap tenang, maka akan semakin sulit bagi Labenia Mata untuk mendapatkan hasil di Etihad Stadium. Inter Milan dikabarkan ingin mengalahkan Juventus dalam persaingan merekrut Jonathan David dari Lille. Media Prancis Sport.fr melalui FC Internews melaporkan bahwa pemain Kanada itu merupakan target serius bagi Labenia Mata. Rencana Inter adalah memulai negosiasi pada bulan Januari di tengah persaingan untuk mendapatkan tanda tangan sang striker. Kecenderungan Inter untuk mendatangkan pemain hebat dengan transfer gratis bukanlah rahasia lagi, dengan yang terbaru adalah merekrut Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski di musim panas ini. Laporan mengonfirmasi bahwa ada nama lain yang masuk radar Inter sebagai peluang transfer gratis yakni striker Lille, Jonathan David. Kontrak David bersama Lille akan habis pada akhir Juni mendatang dan belum ada indikasi bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut akan menandatangani kontrak baru. Dengan demikian, striker asal Kanada itu kemungkinan besar akan tersedia sebagai agen bebas pada musim panas tahun depan. Akan tetapi bukan hanya Inter yang berminat merekrut David, di mana laporan mengonfirmasi bahwa pesaing terbesar Nerazzurri datang dari rival abadi mereka di Derby d'Italia, Juventus. Namun dan bagaimanapun, Inter mempunyai rencana untuk mencoba dan mengantisipasi persaingan untuk merekrut pemain internasional Kanada tersebut. Strategi Inter pada dasarnya sama dengan bagaimana mereka melakukan kesepakatan untuk Andre Onana, Thuram, Taremi dan Zielinski. Dalam semua kasus tersebut, Inter telah menyiapkan dasar-dasar kesepakatan sejak jendela transfer bulan Januari untuk direkrut di musim panas. Laporan menjelaskan bahwa strategi inilah yang akan diterapkan Inter untuk mengalahkan Juventus dalam perekrutan David. Nerazzurri ingin segera mendapatkan tanda tangan sang striker sebelum pergerakan dari klub-klub lain. Gelandang Inter Milan, Christian Aslani merasa bahwa ia telah tumbuh bersama Nerazzurri tetapi masih banyak yang harus ditingkatkan dalam permainannya. Berbicara kepada Inter TV setelah menandatangani kontrak barunya kemarin, pemain berusia 22 tahun itu juga mengatakan bahwa ia sangat bangga bisa bermain untuk Labenia Mata. Aslani bergabung dengan Inter dari Empoli pada musim panas 2022, dan kini Nerazzurri kembali menunjukkan kepercayaan mereka kepada sang gelandang melalui kontrak baru jangka panjang. Pemain berusia 22 tahun itu telah mencatatkan 63 penampilan selama berada di klub, dengan sebagian besar diturunkan dari bangku cadangan. Namun musim ini, Aslani sudah tampil sebagai starter untuk Inter yakni ketika bertandang ke Monza pada akhir pekan lalu. Dan sekarang, ada perasaan bahwa sang gelandang akan lebih banyak tampil mengingat padatnya jadwal pertandingan musim ini. Saya sudah benar-benar tumbuh dewasa dikarenakan saya masih terlihat seperti anak kecil saat tiba di sini. Ujar Aslani seperti dilansir FC Inter 1908. Sekarang saya hampir berusia 23 tahun dan saya merasa sudah semakin berkembang secara mental, termasuk di luar lapangan. Saya memiliki banyak pemain-pemain top di samping saya, dan itu tentu sangat penting untuk membantu saya setiap hari dalam latihan. Pada tingkat pribadi saya ingin tumbuh dan berkembang setiap waktu karena saya masih punya banyak hal untuk ditingkatkan, dan saya memahami itu dengan baik. Bermain untuk Inter merupakan mimpi dan kebanggaan bagi saya,
dikarenakan saya adalah penggemar Nerazzurri sejak lama. Suatu kehormatan bermain dengan seragam ini, di mana saat Anda berada di Inter maka Anda harus menang sebanyak mungkin dan meraih banyak trofi. Perpanjangan kontrak ini merupakan sumber kebanggaan, tetapi saya menganggapnya sebagai titik awal untuk hal-hal yang harus saya tingkatkan. Bek Inter Milan, Stefan De Vrij merasa bahwa Nerazzurri terlalu lambat saat menghadapi Monza, dan kemudian harus bekerja sebagai sebuah tim untuk menghentikan striker Manchester City Erling Haaland. Nerazzurri harus puas dengan 1 poin ketika ditahan imbang pasukan Alessandro Nesta saat kembali dari jeda internasional. Hasil tersebut sejatinya tidak terlalu mengejutkan, mengingat tidak mudah bagi Nerazzurri untuk mengalahkan Monza dalam beberapa musim terakhir. Namun dan bagaimanapun, Inter tak bisa menutupi kekecewaannya dikarenakan mereka sangat membutuhkan 3 poin di laga tersebut. Masalah sebenarnya terjadi di babak pertama ketika Nerazzurri membiarkan laju pertandingan menurun secara signifikan setelah awal yang cukup positif. Dan kemudian, tidak mudah bagi Inter untuk memberikan tekanan nyata kepada pertahanan Monza, hingga pada akhirnya mereka kebobolan. Meski demikian, Stefan De Vrij menyampaikan bahwa Nerazzurri harus terus maju dan belajar dari kesalahan. Terlebih lagi mereka akan menghadapi Manchester City dan AC Milan pada pertandingan berikutnya. Kami seharusnya bisa menekan Armando Izzo lebih keras untuk mencegah umpan silangnya. Tetapi seperti yang kita ketahui, Motta melakukan lompatan yang sempurna dan berhasil mencetak gol. Ungkap Stefan De Vrij kepada Inter TV seperti dilansir FC Inter 1908. Namun kita tidak perlu panik, sekarang kami harus terus maju dan belajar dari kesalahan dikarenakan mungkin kami sedikit lambat, dan sesungguhnya tidak mudah untuk mendapatkan ruang menghadapi Monza. Kami bermain bagus di awal pertandingan tetapi kami gagal mencetak gol dan tidak bisa mempercepat laju serangan. Kemudian kami harus bermain sebagai sebuah tim ketika menghadapi Manchester City, serta tetap waspada terhadap semua ancaman, bukan hanya Haaland. Bek asal Prancis, Omar Solet telah mengakhiri kontraknya lebih awal dengan RB Salzburg berdasarkan kesepakatan bersama. FC Inter News melaporkan bahwa hal tersebut membuat Nerazzurri siaga 1 dan dikabarkan tertarik untuk merekrutnya dengan status bebas transfer dalam waktu dekat. Bek tengah berusia 24 tahun tersebut telah dikaitkan dengan kemungkinan transfer ke Inter selama musim panas tahun ini, meskipun tidak ada kesepakatan yang tercapai. Selain itu, Solet juga dikabarkan sempat melakukan pembicaraan transfer dengan AC Milan, Roma serta Napoli. Dan sekarang, RB Salzburg telah mengumumkan berakhirnya kontrak dengan Solet berdasarkan persetujuan bersama. Sang pemain pun kini dapat menandatangani kontrak dengan klub manapun meskipun bursa transfer telah ditutup. Laporan mencatat bahwa Inter telah mendatangkan Thomas Palacios untuk memperkuat lini pertahanan, tetapi mereka selalu dapat memberi ruang bagi pemain-pemain muda yang menjanjikan. Solet merupakan jebolan Akademi Stade La Valois yang direkrut Olympique Lyonnais pada Januari 2018, dan kemudian dijual ke RB Salzburg seharga 4,5 juta euro pada tahun 2020. Inter hampir tidak mengeluarkan biaya transfer dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan mereka selalu fokus pada pemain agen bebas di bawah kendali Beppe Marotta. Nerazzurri telah merekrut Piotr Zielinski serta Mehdi Taremi dengan status bebas transfer pada musim panas ini, dan laporan mencatat bahwa Inter kini sedang bersiap memanfaatkan peluang untuk mendatangkan Solet secara gratis.